Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Beliau Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diizinkan Allah untuk bisa kembali bertemu dalam ngaji kitab fikih Safinatun Najah sak mangke faslun aqallus salami assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallus salami utawi luwih kedhike salam. Orang sholat niku diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam yang memenuhi syarat atau standar rukun sholat. Rukun sholat yang terakhir itu di salam nih. Kapan seseorang bisa dikatakan sudah melakukan rukun sholat, sudah mengucapkan salam, yaitu paling sedikit minimal mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum. Paling sedikit. Nek kita niki ditambahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa barakatuh. Ditambahi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pun lebih dari cukup. Paling sedikit niku assalamualaikum. Sing paling bagus ditambahi wa rahmatullah. Ditambahi wa barakatuh boleh, sholatnya tetap sah, cuma kurang api. Malah kurang api malah. Nanti disampaikan rumiyin. Kenapa? Karena sebelum kita salam sing terakhir niku di dalam tahiyat kita sudah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3. Kita salam kepada Nabi itu komplit 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu 1, wa rahmatullahi 2, wa barakatuh 3. Maka salam yang terakhir itu bukan kepada Nabi,
maka jangan disamakan 3, tapi cukup 2 supaya nang nabi niku istimewa 3, nang liyane nabi yo aja dipadakno 3, loro ae. Niku akhlak, niku adab. Dan itu tuntunan Al-Qur'an. Gusti Allah dawuhna la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Nek ndongakno Kanjeng Nabi atau bisa juga memanggil, doa ar-rasul itu iso ndongakno, iso memanggil. Sama. Jangan kamu jadikan sama doa kepada Nabi, panggilan kepada Nabi dengan doa atau panggilan kamu terhadap sebagian yang lain. Nek nang liyane, nek nang Kanjeng Nabi 3, nang liyane ya loro, ojo 3 padha. Mulane ten pundi-pundi nggih, jenengan diteni salame imam itu sampai ten Masjidil Haram barang itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iku enten sing gawe logika. Kenapa enggak ditambahi wa barakatuh? Kan mendoakan lebih komplit, lebih lengkap, kan lebih baik. Lah iku mboten ngerti ceritane. Sing duwe pikiran ngoten niku gawe akal tok, gak ngerti ilmune, gak ngerti ceritane. Kenapa seperti itu praktek salamnya itu? Dan iku nek cara Quran nggih dituntun kaya niku wau, surat An-Nur niku wau, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Tengone hadis-hadis nggih ngoten niku. Riwayat salame Kanjeng Nabi yang tanpa wa barakatuh niku diriwayatkan lebih dari 60 sahabat. Tengone Al-Azkar Imam Nawawi. Sementara sing ana wa barakatuh nggih enten panjenengan jangan disalahkan juga. Nek ana wong nambah-nambahi wa barakatuh, tapi hanya sangat sedikit sekali perbandingannya. Nah niku mangke. Kecuali nek salat niku salat jenazah. Nek salat jenazah karena jenazah itu ndak ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, oleh boten enten tahiyate, nggih kan? Mulane jenengan diteni mudin-mudin itu nek sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten komplit. Jenengan diteni iki nenten Pak Mudin nyolati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sholat jenazah kok dikompliti? Ya karena dalam sholat jenazah salamnya cuma itu saja. Sementara selain sholat jenazah yang ada tahiyatnya baik fardu maupun sunnah, baik sholat sendiri maupun berjamaah, niku enten tahiyat. Lalu jero tahiyat niku ono assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh komplit. Nah niki lebih kadang kok ngerti diwaca tapi gak ro ilmune. Nah ngaji iki alhamdulillah kita boleh ngerti. Termasuk salam di luar sholat, mulai ngaji ngoten wau utawa pembawa acara utawa mubalek, niku nek salam nggih komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niku. Tapi nek sholat, lah kok sih gak ditambahi wa barakatuh, lah enak dengan sing lengkap cek oleh barokah kabeh. Nah, dia ndak tahu iku mah wis ana salam nang Kanjeng Nabi. Mboten sopan. Nabi yo dikai 3, liyane Nabi yo dikai 3. Padakno niku mboten sopan. Mboten usah karo Nabi, karo wong tuwa, karo guru ngoten mawon mboten sopan kok. Nggih. Dum-dum nang liyane ibuke, karo nang ibuke, ya aja dipadakno nang ibuke ditambahi sing akeh. Nek nang liyane nisore ibuke baru beradab, berakhlak. Maringi wong liya karo maringi gurune niku dibedakno. Mulane biasane nek berkate yai-yai ngoten niku kan ditambahi ngoten niku maksudnya niku dalam rangka adab, mboten kok iki ya napa mboten. Niku bagian dari
Lah tasdidus salami utawi tasdide salam iku ala sini ing atase sin. Jadi jenengan macane as-salam enten tasdide ditahan. Pun faslun utawi mikono fasal suci auqatus sholati utawi pira-pira waktune salat iku khamsun ana 5. Wong salate 5 nggih waktune kabeh 5. Awal waktu dhuhri utawi kawitane waktu dhuhur nggih iku zawalus syamsi lingsire srengenge. Jadi ini juga biasanya menjadi kritik bahwa sholat itu sangat tropis, sangat tropikal sifatnya itu untuk orang-orang yang ada di sekitar garis khatulistiwa, tidak untuk orang-orang yang ada di dekat kutub. Kados ten Rusia sebagian ujung Norwegia niku nek melok iki niku nggih lumayan, terutama poso nggih nek salat sing mboten masalah. Ndak masalah salat karena terjadi. Nah sing repot nek pas hari-hari tertentu, tidak sepanjang tahun. Ada hari-hari tertentu itu di mana matahari itu tidak pernah terbenam. Ibu beritanya kan konten ningali info. Ada hari-hari tertentu yang mana matahari itu tidak pernah terbenam. Sebab matahari itu kan dari garis tengah bumi, ekuator, itu bukan lurusnya, tapi bumi itu miring 23 derajat. Sehingga kita yang ada di khatulistiwa kados Pontianak termriki di Tasik Karawasaken karena tidak begitu jauh dari garis khatulistiwa, garis tengah ekuator itu. Sehingga matahari itu kadang-kadang dilihat ada di sebelah utara, kadang-kadang dilihat ada di sebelah selatan. Panjang posisi bumi dengan matahari itu tidak tegak lurus. Tegak lurus sigar sing tengah-tengah itu panasnya terus itu kokoh. Tapi di model miring 23 derajat sehingga ada perubahan panas dan dingin, itu yang menyebabkan perubahan iklim cuaca itu di posisi bumi miring 23 derajat terhadap matahari. Nah, niku nek pas domone utara, niku orang-orang yang ada di kutub niku melihat matahari, terutama yang puncak utara. Puncak matahari berada di titik utara. Niku melihat matahari tidak pernah terbenam, ketok terus. Nah, ngoten niku sing butuh ijtihad baru. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Tapi tak mriko niku ya napa penduduknya sedikit. Nek rumiyin gak ono Islame. Sakniki karena ada pesawat, banyak mahasiswa, banyak orang-orang dari dunia Islam yang mencari ilmu ke sana atau bekerja di sana. Akhirnya ngalami kesulitan ngoten itu sering jadi pertanyaan. Nah, tapi hukum itu mesti ngoten. Hukum itu mengambil porsi yang tengah, mengambil porsi yang banyak terjadi. Hukum itu selalu begitu. Adapun yang sedikit, yang jarang terjadi, itu nanti ada perlakuan khusus, ada keistimewaan. Itu jadi pengecualian. Selalu begitu. Hukum itu mengambil sisi yang umum. Ketika ditetapkan satu hukum itu mengambil sisi yang umum. Hukum tidak akan bisa menjangkau seluruhnya, itu betul bakalan. Mulane enten kaidah niku likulli syai'in mustasnaya. Setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Termasuk di dalam sholat. Nah, kita mengambil sisi yang umum.
Umumnya wong niku hidup di iklim tropis ini, yang dekat dengan matahari ini. Walaupun menangi salju tapi bukan teman-teman, bukan salju sepanjang masa. Nah, terputus mereka kan salju terus, bukan yang bukan salju. Nah, manusia untuk hidup di sana itu butuh perjuangan yang berat, jarang sih betah katanya. Akhirnya mendekat, sih bukan teman-teman. Nah, ini mengambil hukum yang umum sehingga kadang disalahkan. Karena semua hukum pasti seperti itu. Produk hukum dari siapa saja pasti akan mengalami pengecualian-pengecualian. Oh ini loro yoga, oh ini ono udur yoga, itu pasti begitu. Mboten iso wis gak iso harga mati, gelem gak gelem hukumnya ya koyo ini, tidak akan begitu. Semua hukum itu pasti ada pengecualian, termasuk terkait dengan waktunya sholat ini. Yang pertama duhur, sholat itu diawali dengan duhur biasanya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu waktu selesai mendapat perintah sholat dalam Isra Mi'raj niku subuhnya niku derek sholat karena belum diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulangi Kanjeng Nabi sholat niku pas duha. Mulane enten sholat sunat duha itu baru pertama kali, dan itu diajarkan plus sak waktu pisan. Jibril datang ketika waktu duha plus tata cara sholat dan kapan dilaksanakannya duhur asar, sehingga sholat itu dimulai dari duhur. Nerangno kita fakir itu mesti mulai duhur. Nek kita itu seringnya subuh, soalnya kita ini delok jam. Teko jam 00 kita ini gawe jame versi Masehi. Jadi jam itu dimulai dari 00. Padahal 00 itu tak ngeri nopo. Mboten enten tengeri kecuali jam itu sendiri. Jenengan ngerti perpindahan hari kalau tanpa melihat jam tidak tahu. Itu wis ganti dino iki, saiki wis jam 0:03 detik. Kok ngerti? Ya boleh ono jam. Nek mboten enten jam tidak bisa melihat gejala alam, itu tidak bisa. Tapi nek jam Hijriah, kalender Hijriah, itu perpindahannya kan teko maghrib nih, mulainya teko malam dulu. Karena Hijriah itu komariah, bulan itu keluarnya malam, sehingga peralihan hari itu di maghrib itu. Semua bisa menyaksikan, sing nyekel kalender, betul nyekel kalender, pokoknya matahari terbenam berarti ganti tanggal. Ya, jadi fair, sangat logis. Perpindahan hari itu ganti dino, lha iku matahari ini terbenam. Tapi nek jam masa ini ganti dino iki. Lho iya ta, iki jam. Lah niku delok jam lah. Zaman durung ana jam ya napa nek ngarani pergantian hari. Mboten seperti. Sehingga seringkali diawali pergantian hari itu dari subuh. Mboten dari 00 itu. Ganti dino itu sing lumrah aslinya subuh niku kudune, yaitu terbitnya matahari. Tapi kan mboten 00 tengah malam dini hari, sampai disebut dini hari. Padahal hari itu dimulai dari terbitnya matahari, atau setidaknya dari terbitnya cahaya matahari, yaitu fajar. Fajar itu cahayanya saja yang muncul, mataharinya belum. Sehingga biasanya terteliti nerangno toko subuh. Pun, itu ceritanya kenapa diawali dari duhur. Yang kedua, duhur itu menandakan kemenangan. Doharo itu nampak, sehingga sholat itu menang, dimenangno. Islam itu menang, diawali dengan duhur. Liyudhirahu ala dini kulli. Duhur duhur. Yang pertama, zawalus syamsi, lingsire srengenge, bergesernya matahari. Jadi matahari itu setelah terbit tambah waktu, tambah naik,
sampai matahari itu tepat di atas kepala. Sampai matahari itu tepat di atas kepala. Ini jenenge istiwa. Tidak ada bayangan ke timur maupun ke barat. Nek ke barat berarti seisu, nek ke timur berarti wis awan. Nek tengah-tengah niku jenenge istiwa. Niku nanti di belakang ada hukum dilarang sholat sunnah di situ. Sama dengan setelah subuh, sama dengan setelah asar. Istiwa ini juga dilarang sholat sunnah. Baru boleh sholat sunnah itu yaitu ketika matahari bergeser ke barat sedikit, sehingga muncul bayangan di sebelah timur. Karena matahari semakin ke barat, bayangannya kan semakin ke timur. Lah niku sampai ada bayangan meskipun sedikit. Lah sedikit niku sak piro? Wong-wong niku mesti takon. Akhirnya ulama nopo praktek muncul titik itu piro? Pirang menit nek cara ukuran sekarang itu kan sedaya itu diukur gawe detik, menit, jam. Akhirnya para ulama itu praktek muncul titik itu piro? Ulama kemudian memberi jawaban 4 menit setelah istiwa. Setelah matahari tepat di atas kepala, bergeser sedikit, niku ulama ukur 4 menit niku muncul bayangan sedikit. Lah niku sudah bisa dimulai waktu sholat duhur. Nah niku mboten mulane nek jenengan nanti ningali jam istiwa dulu niku pondok-pondok madrasah niku nek ngetokno kalender niku jam waktu sholat itu 2. Ada jam WIB kali jam istiwa. Lah yang istiwa niku nek dhuwur semuanya sama. Tanggal pinten mawon bulan berapa saja itu dhuwurnya 12.04. Artinya jam 12 itu jam istiwa. Jam istiwa niku rumiyin. Nek jenengan nate Semarang biasanya do pinggir masjid itu enten jam matahari niku lho nggih. Yai biyen nek ngarani kancet. Niku gawe ngecek matahari itu sudah tepat di atas kepala dari besi yang tegak lurus berdiri itu. Kalau tidak ada bayangan ke timur ke barat, nek utara selatan boten dihitung karena tadi itu matahari itu kadang-kadang di sebelah utara, kadang matahari di sebelah selatan. Tapi kalau timur barat itu dihitung. Ketika tidak ada bayangan timur barat, berarti matahari itu tepat di atas. Itu jadi istiwa. Jamnya ini langsung diputar. Menit, jarum menit kali jarum jam niku ditepakno lurus jam 12. Niku perlambang istiwa. Sehingga 4 menit kemudian nek jam menit niku jarum menitnya itu bergeser ke angka 4 niku wis dhuwur. Biyen niku ngonten niku ngeceke setiap 3 hari sekali. Mulane jenengan tingali jadwal sholat niku setiap 3 hari niku tambah 1 menit utawa kurang 1 menit. Jenengan tingali jadwal waktu sholat niku setiap 3 hari. Malah kurang malah biasanya 2 hari aslinya 3 hari. Niku setiap 3 hari niku pasti mengalami perubahan. Karena itu tadi harus disesuaikan jam istiwa. Kenapa? Karena posisi bumi tadi dengan matahari itu tidak garis lurus, tapi 23 derajat. Nah niku dhuwur. Dari titik tengah istiwa itu 4 menit kemudian, utawa nek jenengan kadek 4 menit wis pokok metu bayangan di sebelah timur, berarti itu wis dhuwur. Itu berarti sudah dhuwur. Jenengan sholat qobliyah dhuwur sudah sah. Perkara do masjid adzan boten masalah. Karena waktunya itu sudah masuk. Waktu dhuwur sudah masuk. Perkara masjid adzan utawa boten adzan tidak berpengaruh. Jadi masuknya waktu sholat itu bukan karena suara adzan. Nek sakmangke nggih, karena sekarang itu rata-rata masjid
adzane tepat waktu. Kenapa? Karena masjid iki wis ana ketakmiran sing luar biasa. Wis diparingi petugas-petugas sing bagian muadzin iku sing dadi tugas. Terus wonten bisaroe, jadi ada tanggung jawab. Sehingga nek adzan itu diteni durung wayahe adzan, beliau-beliau muadzin itu siap. Niku masjid sakman kene masjid dulu. Nggih. Danae napa malih musala boten enten nggih sing adzan iku nggih sing sak kobere. Sapa sing kober ya nang masjid adzan wonten sehingga ndak bisa dijadikan patokan. Nek sakman ki saged. Malah teng Mesir niku nggih, kula cerita Mesir. Mesir niku kata masjid sing adzane niku ndamel jam otomatis ngeten iki kan enten adzane niki dijarno. Nggih. Kata masjid sing adzane niku ndamel jam otomatis niku kata. Nggih, boten setunggal kali kata. Karena wong iki tapi kok adzan iki. Jadi adzan niku ndamel boten niku biasa, boten enten sing nglarui. Mesir niku masyaallah. Toleransi terhadap perbedaan itu sangat luar biasa. Ono wong model nopo mawon urusan agama, pendapat-pendapat itu. Mboten enten sing nglarui teng Mesir. Sehingga koyo Mekah ngoten niku. Carane salat nopo niku beda-beda. Imame madzhab Maliki, makmume Syafi'i pun biasa. Padahal ini masjid iki sing duwe iki. Judulnya masjid Usadatil Malikiyah, tapi imamnya madzhab Syafi'i. Padahal judulnya masjid ini Sadatil Malikiyah, masjid pembesar-pembesar madzhab Maliki. Tapi imamnya madzhab Syafi'i ini kok nggih mboten kok masjid madzhab Maliki sampeyan madzhab Syafi'i kok imam itu kene mboten enten. Wonten niku tetep niku mboten enten. Dadi sangat lumrah sekali. Kiai sing ngaji niki madzhab Syafi'i, nggih, imamnya niki madzhab Maliki, makmume wis campur. Madzhab Maliki niki mboten ate sendakep. Nek salat niku tangane niki ngelembreng, tangane lurus ngeten iki, maca Fatihah niku lurus, mboten ate sendakep ngene iki. Terus Fatihah mboten ate bismillah. Nek teng Mekah niku imame sendakep tapi gak ate bismillah, wis campur-campur bisa. Nggih, wis kaya ngoten niku lho, ngoten niku nggih mboten napa-napa. Nggih. Nah, niku nek teng mriki wis dadi masalah bisa. Oh yo ngono. Senang dan gawe sah dan ngono iku ngoten wis mesti dadi omongan. Ya ten mriku niku wonten masalah. Malah pernah kejadian, cuma kula mboten menangis, sebab kula niku cuma ketemu 3 Jumat. Jumat yang pertama di Syekh Ali Jumat di kota Sinta Oktober, 6 Oktober. Jenenge kota niku kota 6 Oktober. Itu Jumatan pertama. Jumatan kedua tentunya Syekh Yusri Jabir niku. Syekh Yusri Rusdi Jabri. Jumatan ketiga baru teng Masjid Al Azhar. Iku tiga-tiganya nggih khotibe wonten. Nggih. Dan mone Syekh Ali Jumat niku khotibe saking Al Azhar Buto. Beliaunya buta. Nek teng Masjid Syekh Yusri niku Syekh Yusri piyambak sing dadi khotib. Terus terakhir teng Al Azhar. Syekh Abdul Aziz Al Awwali sing dadi khotib. Lah niku enten cerita saking lare sing kuliah ten mriku. Ada masjid itu yang pernah terjadi khutbah niku nggih gawe rekaman Mas niku. Dadi khutbah niku gak ono wong iki. Nggih. Khotib krungu swara digoleki kok gak ono wong iki. Nggone mimbar. Nggih. Mimbar mriku niku modele kados ten Madinah Mas niku. Model toko nisor licin dhuwur-dhuwur ngoten. Mimbar iku gak ono wong tapi kok suarane khutbah niku enten, ternyata rekaman. Ngoten niku ya ngoten mriki mesti rame tadi bahasan. Tapi niku nggih ndak semua, nggih ndak banyak. Pernah lah kejadian ngoten niku sampai dialami teng Mesir. Niku awal waktu zuhur ketika matahari bergeser dari titik tengah 4 menit kemudian ada bayangan sedikit. Niku wis kena dengan qobliyah zuhur. Tapi sebelum itu tidak bisa qobliyah zuhur. Nek durung adzan wis adzan boten masalah. Tapi kalau belum itu belum ada bayangan sedikit di sebelah timur berarti durung
zawal, istilahnya zawal. Zawal niku matahari bergeser ke barat sedikit. Maknanya zawal niku lingsir, geser. Berarti matahari geser ke barat sehingga bayangan itu geser ke timur. Nah itu mulai waktu duhur. Tak makai saya nanya jam, tapi kadang-kadang jenengan perlu ngecek. Sekali-kali berdiri di telok, oh ya wis duhur ini. Lah itu aku ketika tegak lurus berdiri, ada bayanganku di sebelah timur sedikit. Berarti ini sudah duhur. Wa akhiruhu utawi akhire duhur, kapan waktu duhur itu selesai? Iku masiru dhilli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Iku masiru dhilli syai'in dadine ayang-ayangane suwiji-wiji, dadi iku mislahu madani. Ndak hanya berhenti di situ, ghaira dhillil istiwa, sakliyane bayangan istiwa. Bayangan istiwa nggih 4 menit niku berapa senti niku? Tergantung benda yang berdiri tegak lurus niku. Nek benda itu nopo tinggi koyok cagak listrik dhuwur ngoten niku nggih berpuluh-puluh senti, 4 menit niku berpuluh-puluh senti. Lah niku jenenge bayangan istiwa. Dari titik tengah menuju 4 menit matahari bergeser ke barat, niku jenenge bayangan istiwa. Niku kok ditambah. Duhur itu habis ketika tinggi benda dengan tinggi bayangan itu sama. Plus bayangan 4 menit wau. Nggih. Kan wau duhur wau 4 menit bergeser. Berarti ketika benda dengan bayangan ini tingginya sama, niku duhurnya belum habis. Baru duhur itu habis kalau ditambah bayangan 4 menit tadi. Lah niku duhur tek, niku jenenge ghairu dhillil istiwa maknane niku. Jadi jenengan cara iki wis duhur, jenengan jangan patokan adzan asar. Nggih, durung adzan asar berarti sik oleh salat duhur, belum tentu. Jenengan cek sering kali jauh. Nggih, jauh adzan asar kita niku wis rada mundur dari waktu asar yang sebenarnya, dari habisnya waktu duhur yang sebenarnya. Sebab gandeng enteke duhur niku awale asar. Nggih, habisnya waktu duhur itu menjadi awalnya waktu sholat asar. Mangke besok jenengan praktek muga-muga pas panas. Jenengan berdiri utawa ngedekno tongkat penggaris nonton sing tinggine niku pinten 30 cm napa 1 meter. Nah niku ketika dhuwur mau habis niku jenengan roboh. Waktu ngadeg niku jenengan lihat bayangannya, jenengan garis seret. Penggarisnya atau tongkatnya itu berdiri tegak lurus. Jangan condong ke kanan ke kiri, lurus. Lalu bayangan di sebelah timur niku jenengan garis. Setelah digaris utawa dikira-kira mawon, tongkat ini atau penggaris ini jenengan robohno ke timur, dirobohkan ke timur. Lebih tinggi mana benda tongkat atau penggaris ini ataukah bayangannya? Kalau masih tinggi tongkat, lebih tinggi benda, berarti ini sik dhuwur. Tapi kalau sama persis, tunggu 4 menit kemudian habis dhuwur niku. Tapi kalau lebih panjang bayangan, berarti niku wis entek dhuwure walaupun masjid durung adzan asar. Niku sering ngoten. Jam 2 niku, jam 2 niku bayangan lebih panjang daripada tinggi benda. Apalagi jam 2 lebih. Asar niku kan jam setengah 3 misalnya. Jam 2 lebih 5 lebih 10 niku bayangannya sudah lebih tinggi daripada benda. Ada ono lare salate dhuwur sik durung adzan asar dilukas. Keliru, karena dhuwurnya sebenarnya sudah habis. Dhuwur boten tergantung sing adzan niku, tapi dhuwur itu habisnya waktu dhuwur itu ketika tinggi benda dengan tinggi bayangan itu sama plus bayangan 4 menit istiwa tadi niku. Paham nggih? Kula nerangno niki paham nggih? Lah niku ngoten. Niku habis waktu dhuwur.
Perkara di masjid niku adzan boten adzan niku hanya panggilan saja. Kilo masjid wis tak buka, aku adzan sampai nek moro wis siap iki masjid wis tak buka. Mas adzan masjid itu sekedar ngoten niku. Nggih, tapi penentu masuknya waktu sholat tetap gawe ilmu niki. Tetap gawe ilmu niki. Mulane sing adzan niku yo kudu ngerti ilmu kaya ngeten iki saja. Jangan hanya percaya dengan jam saja. Kadang-kadang yo iso jam tak mangke iku pokok baterai ini kan mati ngoten kawan ya. Nek jam digital ngeten iki kan gawe listrik ana cadangan baterai nek listrik mati. Nek listrik mati enten apa mboten iki? Tasih kurung kan iki. Mati lah, makanya itu kan berarti sing adzan ya kudu ngerti. Nggih. Misale ono cadangan baterai lah itu enak, sing iso lah. Tapi meskipun begitu, sebab kula niku ngecek di beberapa masjid yang sama satu kabupaten saja. Jadwal waktu sholatnya itu bisa berbeda-beda. Kabeh kan sak mangke wis kosong dalem jam ngeten iki. Sehingga kita bisa memantau lho kene iku jam piro mulai maghrib, isya, subuh. Itu sering itu selisih 1, 2, nanti itu yang terbiak dengan cek masjid ini kan dengan apal, makanya masjid pundi dengan tingali. Itu enten selisih nih, lah nanti itu yang bener yang pundi. Itu kalau cuma selisih sedikit dan itu tidak terkait subuh dengan maghrib, bukan masalah. Bukan masalah karena orang ketika adzan itu biasanya sholatnya itu ngenteni mari adzan lah, adzan itu butuh 1 menit, butuh 2 menit. Sehingga dengan sholat sunnah niku sing enak setelah adzan mawon. Adzan sing awal waktu niku lho. Kecuali jenengan wis ngerti ilmu niki, wis masih durung adzan iki lho, masuk bisa waktu sholat sudah masuk. Sing berat niku subuh dengan maghrib, lintune niku mboten masalah. Sing berat itu subuh dengan maghrib karena itu terkait dengan buka puasa dan sahur. Itu kan gawat. Durung wayahe buka, dadak wis adzan. Sementara masjid liyane sik ngenteni 2 menit teko masjid. Yang satu dengan yang lain beda 2 menit. Jadi sing 2 menit sak durunge ana sing buka, sing siji ngenteni 2 menit. Nah, itu kan dadi masalah terhadap keabsahan puasa. Subuh kali maghrib itu adzannya harus tepat waktu. Atau kalau tidak, zaman dunia itu tetap boten. Zaman dunia itu longgar. Tapi zaman dunia itu wonge ngerti ngaji. Jadi walaupun masjid durung adzan, wis gak boten sahur, iki wis subuh iki masjidnya durung adzan tapi iki wis subuh iki ojo mangan. Tadi gue ngerti. Samake durung adzan sing mangan mawon. Padahal sing adzan itu keturun. Gak adzan lah mriki sahur ae padahal subuh suwe. Nah, niku berat. Pun besok waktu asar. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menawi wonten sing ditangno, ada yang ditanyakan. Nggih, kok kantosan mboten apa? Nggih. Apabila seseorang sholatnya masih sholat duhur, sholatnya masih di waktu duhur, tapi sebelum salam itu sudah waktu asar. Apakah itu sah atau tidak? Selama waktu duhurnya itu masih cukup digunakan 1 rakaat. Sing cukup jenengan itu kita itu sholat 1 rakaat. Rakaat ketiga, rakaat keempat wis masuk waktu asar. Niku masih tergolong adaan.
Maksudnya sing sah. Kan niate wau adaan, ya. Niat sholat kan ada dua, adaan dengan kodoan. Sing adaan itu masih di dalam lingkup waktu sholat. Awalnya duhur wau matahari bergeser 4 menit, akhirnya duhur wau benda dan bayangan tingginya sama ditambah bayangan istiwa. Tengah-tengah ini kita dengan sholat di situ itu adaan lillahi ta'ala. Tepat waktu adaan itu. Tepat waktu itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau sudah keluar dari waktu ini, di luar waktu ini, niku niate jenenge kodoan. Terakhir ini belum usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan itu nek jero iki. Kalau di luar ini adaan itu diganti dengan kodoan. Kodoan itu nyaur. Lah, kalau baru takbiratul ihram, setas Allahu Akbar, manuten adzan asar. Ya, padahal nek cara sing kula sampai wau seringkali duhur itu sudah habis meskipun belum adzan asar. Niki napa maneh? Takbiratul ihram terus adzan asar, belum 1 rakaat. Nah, mboten niku niate sing adaan tadi keliru. Durung cukup niate niku kudune kodoan. Tapi nek wis 1 rakaat niku sudah cukup dikatakan adaan. Sebab sholat niku barometer niku 1 rakaat. Contohnya sholat Jumat. Sholat itu barometernya 1 rakaat. Orang kalau sudah melakukan 1 rakaat niku wis kena diarani wis sholat. Contohnya Jumatan itu ada orang datang ketika imam itu sudah dapat 1 rakaat. Jumatan kan 2 rakaat. Imam sudah dapat 1 rakaat, pas Fatihah rakaat kedua ada makmum yang datang. Dia ikut sholat Jumat. Ngenten iki ketika imam salam, dia cukup menambah 1 rakaat, kan kurang setunggal ini. Kenapa dia cukup menambah 1 rakaat? Karena dia sudah berjamaah sholat Jumat dengan imam. 1 rakaat itu wis dianggap cukup, Jumatannya wis cukup, sehingga dia kurang 1 rakaat. Ini kula kias loh, gawe jawab pertanyaan itu supaya tambah paham. Beda nek orang ini datangnya itu menangi 1 rakaat mawon boten. Dia masuk takbiratul ihram, imam itu sudah i'tidal di rakaat yang kedua. Kan wis mboten dihitung nih. Ya, imam i'tidal mboten menangi rukuk bareng karo imam. Imam i'tidal rakaat kedua dia masuk berjamaah. Rakaatnya tidak dihitung nih. Ketika imam salam, dia tidak boleh nambahin 2. Kenapa? Sebab dia tidak dihitung sholat Jumat. Karena 1 rakaat dengan imam dia tidak dihitung. Berarti selesai imam salam, dia nanti ketika berdiri mengulangi itu bukan 2 tetapi 4 rakaat. Mulai gak dihitung menangi jamaah Jumatan kali imam. 1 rakaat saja tidak dihitung. Berarti dia selesai imam salam, dia sholatnya 4 rakaat koyok duhur. Tapi niatnya Jumat, sholatnya duhur. Ini nek nangkepin nawa wala sholat, sholat wala nawa. Tadi jawabannya kula baleni, nek sik menangi 1 rakaat niku sik kehitung adaan. Tapi nek boten menangi 1 rakaat wis kedisian asar, niku berarti kodoan, boten menangi adaan. Nah, makanya itu. Nggih, monggo. Nggih.
Sehingga bagi sholat itu tidak kesulitan. Nah, sing sholat tenaga yang pertama dia tidak pasti sholat, kedua bekerja sama, jadi malah menyenangkan. Nah, ini masih sholat itu sampai kayak sholat itu masuk ke ada seperti di desa sholat atau kendaraan. Pertanyaan itu gimana untuk sholat yang demikian? Terus apakah kalau sholat itu bisa apakah harus kodok atau bagaimana? Kita mau mengetahui kalau menjelaskan bahwa dulu adalah perintah sholat yang pertama kali salah satunya adalah beberapa kali mau menangan di Islam ini. Nah, pertanyaan itu jadi dan itu kenapa sih sholat itu sendiri bacaannya? Duhur kali asar. Kan harus dirayakan. Itu mau Ustaz. Niku nikmate yang pertama, niku nikmatnya kita tinggal di negeri yang banyak masjidnya. Nikmati. Ketika kita pindah ke suatu negeri yang tidak ada masjidnya, niku seperti ada yang hilang doati. Gak krungu adzan niku lho Pak, mboten enak Pak. Nggih, mboten krungu adzan niku gak enak. Koyo sepo ngoten, cara masakan itu koyo sepo, mboten enak ngoten lho. Nek wong sing gak salat saya gak peduli ya. Tapi salat itu koyo ono sing diteni. Kok gak krungu adzan yo. Lah ngoten niku niki Pak. Jenengan ngerti ilmune masuknya waktu sholat ini nanti akan berfungsi penuh ketika jenengan ada di tempat-tempat di negeri-negeri yang seperti itu. Negara sing jarang krungu adzan, do Korea misalnya. Ya, do Korea itu dia jarang Pak adzan. Kecuali daerah yang ada TKI-nya. Ya, itu sangat jarang krungu adzan itu jarang. Padahal itu buat tebih. Utawa Filipina, sing mayoritas Kristen, sing Filipina Selatan ada Islam yang Mindanao, tapi yang Filipina Utara, ya. Utawa ten Papua misalnya, ya, sing jauh dari pemukiman penduduk Muslim, itu nggih boten enten. Nah, yang seperti ini itu penting untuk kita mengetahui kapan boleh dimulai zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya niku penting yang tadi. Nek ten mriki awak dhewe wis ngandalno swara niku wis nyaman ngono nggih. Kate mikir wis pokok krungu adzan berarti salat, nek durung berarti gak usah salat niku mesti bener. Nggih. Oleh adzan niku boten ngira disi niku boten ngira. Nek ngareni ada kemungkinan, tapi nek disi niku sangat jarang sekali. Kecuali muadzine niku tangi turu kelendur ya. Semoro-moro nyekel mic adzan ngono ae kaget ngomong, jam 09.00 kok adzan. Ternyata muadzine ngelendur. Niku bagaimana? Nggih, salat dengan tata cara waktu sudah masuk atau belum? Itu yang pertama. Jadi kudu termasuk syaratnya salat itu. Syarat sahnya salat itu adalah mengerti masuknya waktu salat. Ya, termasuk syarat sahnya salat itu adalah mengerti masuknya waktu salat. Mengerti masuknya waktu salat itu bisa dengan ilmu seperti ini, bisa dengan pemberitahuan orang yang kita percaya. Di muadzin itu pemberitahuan dari orang lain yang kita percaya. Kapan muadzin iku adzan berarti kita wis percaya pancen wis masuk waktu salat. Niku juga sudah cukup. Niku sudah disebut mengetahui masuknya waktu salat. Tapi nek mboten mengetahui niku mboten sah. Nggih, salat wonten mawon, gak ngerti iki wis manjing sudah masuk atau belum, wis pokok salat niku malah mboten sah salatnya. Meskipun nanti salatnya itu ketepatan pas. Sebab mengertinya niku penting. Nek dia ndak mengerti lalu asal salat tepat boten tepat niku salatnya boten sah karena tidak memenuhi syarat mengerti masuknya waktu sholat. Yang pertama itu ada dua sebenarnya pertanyaan. Yang kedua itu sholat di atas kendaraan. Ya, kendaraan itu bisa pesawat,
bisa kereta, bisa kapal, bisa mobil. Ya, kadang-kadang itu tidak memungkinkan kita untuk sholat dengan tata cara sholat yang sempurna, berdiri, rukuk, sujud dengan sempurna itu kadang-kadang tidak memungkinkan. Sing paling nyoto gitu pesawat itu. Nek mobil itu biasanya waktu kemacetan ngoten iki. Macet parah, gak iso mudhun. Nggih, minggir sholat mboten saged. Nek ditinggal seneni wong, karuan mandeg jegrek mboten, mesine dimatikan semua. Kita bisa sholat di pinggir jalan. Tapi nek sik mlaku gremet ngenten iki, niku awak dhewe mudhun nggih diseneni wong, Pak. Nggih. Akhirnya bagaimana? Nggih, solusine sing nanti disampaikan niku nek jenengan mboten suwe. Nek sholate iso dijamak jenengan jamak. Atau jenengan sholat li hurmatil waqti. Nek jenengan duwe wudu bisa dijamak. Misalnya pas waktu niku maghrib, asare jenengan wis sholat ke kantor. Maghrib belum, wis maghrib ini jenengan jamak takhir dengan isya nanti di rumah. Tapi mboten ane qashar nggih. Karena qashar itu khusus untuk perjalanan jauh. Tapi kalau jamak itu bisa perjalanan jauh, bisa juga karena kesulitan-kesulitan. Jamak itu syaratnya lebih ringan dibandingkan qashar. Nek qashar itu khusus gaya perjalanan jauh. Boleh jenengan jamak. Wis gak iso iki salat aku gak duwe wudu, jange wudu nang ndi, tayamum yo tayamum ndi wong jero kendaraan gak iso mudhun. Itu baik di negeri kita sendiri maupun di negeri orang lain sami. Lah nek saged jenengan jamak, bisa dijamak, ya nanti sholatnya di rumah setelah selesai nyampe. Tapi kalau jenengan sholat li hurmatil waqti, lah itu nanti diulang lagi di rumah. Ya, diulang lagi di rumah. Ketika sampai istilahnya buatan qadha, i'adah. Nek qadha itu tidak mengerjakan di qadha, di sahur. Tapi nek i'adah itu mengulang, maknanya mengulang. Itu sudah mengerjakan tapi tidak memenuhi syarat. Kok gak wudu itu rukuk sujudnya gak sempurna padahal sehat. Wong sehat niku kan kudune rukuke sempurna, sujudnya gak sempurna. Yang boleh rukuk sujud tidak sempurna itu orang yang sakit. Wong sehat mboten salah. Mulane wong sing salat ndukur pesawat niku nanti kalau sudah sampai di tempat niku i'adah. Jangan tidak i'adah. Sebab sholat di atas pesawat itu tidak sempurna rukuk sujudnya, padahal kita mampu, cuma karena terhalang saja. Padha karo asline sok wudu, cuma kan gak ono banyu terhalang. Sehingga ndak wudu, ndak tayamum. Ndukur pesawat itu tayamum ya nopo? Satu, gak wudu, gak tayamum. Dua, rukuk sujudnya gak sempurna. Tapi kita tetap sholat. Fungsinya nopo? Tetap sholat itu. Umpama mati durung tutuk panggonan niku kehitung sudah melakukan sholat, dia tidak ada hutang sholat. Umpama mati niku lho nggih. Tapi umpama mboten mati, mengulang itu supaya yang ini tidak sempurna itu menjadi sempurna. Tapi sebenarnya sudah dihitung sholat, karena darurat maka tidak sempurna pun dimaafkan. Ketika sudah kondisinya pulih sempurna, yang tidak sempurna ini harus disempurnakan. Nah, ini kumandan sing setunggal lima nopo. Oh, dhuwur dibaca sirri lah niku sunnah nggih, niku mboten wajib. Jadi umpama ana terjadi tapi belum pernah terjadi. Nggih. Umpama terjadi niku salate tetap sah. Cuma mboten nglakoni sunnah dalam arti yang makruh. Subuh dhuwur malah banter kaya salat isya, asar malah banter, maghrib malah diwalik liri. Sembahyang maghrib meneng-menengan kaya dhuwur asar ngoten niku. Niku salatnya tetap sah. Tapi makruh karena terbalik. Yang mestinya sunnah lirih malah dikeraskan, yang sunnah keras malah dilirihkan. Itu yang pertama jenengan kudu paham niku.
Jangan dianggap wajib niku nggih. Niku sunnah, niku mboten wajib. Mengeraskan, melirihkan itu mboten wajib, tapi sunnah. Apa hikmahnya? Pertanyaannya teng mriku. Apa maknanya? Niku para ulama nerangno niku ngenten. Itu adalah untuk membantu kekhusyukan di dalam sholat. Ketika siang, zuhur asar itu kategori siang, karena matahari masih muncul. Itu kondisi di sekitar kita itu ramai, orang pasti keluar. Biyen zaman durung ono listrik. Kan hukum itu biyen, Pak. Listrik itu kan baru-baru saja. Lingkungan sekitar kita itu ramai. Lah nek wis rame kiwa tengen iki, maka sholat yang lebih menjadikan khusyuk adalah sholat dengan suara yang lirih. Di tengah keramaian itu kita diam, kita lirih, muni tapi lirih. Boten banter saingan, banter-banteran boten. Itu lebih membantu hati, lebih khusyuk. Sebaliknya ketika matahari terbenam, itu suasana itu menjadi lebih hening, sepi. Lah, ketika sepi hening itu bacaan dikeraskan itu dalam rangka supaya lebih menghujam. Bacaan yang keras itu di tengah keheningan itu lebih masuk ke dalam hati sehingga luwih gampang khusyuk. Niku faedahe wonten enten kitab-kitab niku. Enten malih sing terangno tapi niku boten-boten enten dasare. Enten malih biyen iku soalnya zaman perang. Jadi nek awan itu perang dilirino cekak konangan musuh. Lah niku kan sholat waktu perang, berarti sholat khauf tok. Padahal ini gak cuma sholat perang, semua sholat. Lah nek bengi dibanterno soalnya gak ono musuh. Padahal kadang musuh niku sing bahaya nek bengi malah. Iku enten sing jawab wonten, tapi itu jawaban sing ngereko-ngereko. Tapi sing jawaban sing enten dasare niku sing pertama wau, membantu kekhusyukan. Ketika siang itu suasana sudah ramai, hiruk-pikuk, maka kita tidak perlu banter-banteran, malah saingan kok, gak khusyuk. Tapi ketika malam sudah tenang, tidak ada suara, kita keraskan supaya membantu kekhusyukan. Itu enten dasarnya, itu enten kitab, itu lo monco dari jawaban sing wau wonten. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa al-yawm qasidana wa fir lana ma madha ya wasi'a Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu